Wah, udah hari Jumat nih, fams. Iya dong. Waktunya kita cek-cek nih. Survei lokasi liburan. Waduh, ini nih yang udah disiapin nih sama teman-teman Ragam Indonesia. Kira-kira di mana ya? Pokoknya tempatnya nggak jauh dari Jakarta. Setuju? Udah siap? Cus, kita berangkat! Selamat datang di Green Journey Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejuk dan segarnya air terjun jadi tujuan banyak orang datang ke sini, fams. Para pemburu hiburan bertema alam mengenal kawasan ini dengan nama Curug Leuwi Hejo. Berada di kawasan Gunung Cipancar, Sentul. Nama Leuwi Hejo diambil karena airnya yang berwarna hijau saat terkena pancaran sinar matahari, fams. Nah, di kawasan ini, fams, ada beberapa air terjun lain yang lokasinya masih berdekatan. Aliran air terjunnya emang gak tinggi-tinggi amat, fams. Tapi kalau udah bisa bikin happy, fams, ya why not, ya nggak? Karena keindahan Curug Leuwi Hejo bukan isapan jempol belaka, belum genap 10 tahun dikelola, buktinya udah menarik banyak pasang mata. Karena keindahannya, Curug Leuwi Hejo sering disebut sebagai Green Canyon ala Bogor, plesetan dari wisata Grand Canyon di Amerika yang menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Curug Leuwi Hejo memiliki kedalaman yang bervariatif, mulai dari kedalaman 2 meter hingga 10 meter. Airnya yang berwarna kehijauan ini gak cuma memperindah panorama, tapi juga menambah semangat buat basah-basahan. Buat yang punya nyali lebih, silakan deh melompat dari bebatuan di tepi air terjunnya. Asli, fams, ini sih bener-bener healing sesungguhnya nih. Fams, Curug Leuwi Hejo masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Untuk menuju ke lokasi curug, ada banyak pilihan cara yang bisa kalian coba. Yang paling asik sih bisa naik mobil off-road ala Green Journey. Berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Bogor, kita bisa langsung menuju ke desa Cibadak. Melintasi rumah dan perkampungan warga, lereng berbatuan gunung, dan sudut kemiringan yang curam juga menjadi tantangan tersendiri saat kamu udah berada di atas mobil off-road. Silakan deh teriak sepuasnya, selepas-lepasnya. Namanya juga liburan, emosi dan stres jangan dipendam ya, fams. Triknya panas matahari di sini justru bukan hambatan. Walaupun terkadang cuaca panas, tapi udaranya masih bersih dan seger banget. Perjalanan menaiki mobil off-road memang gak selamanya mulus. Namanya juga bertualang. Kendala kayak begini bisa aja terjadi. Lumayan deg-degan ya, fams, ketika harus melewati jembatan darurat dari lembaran kayu buangan. Untung aja yang nyetirnya jago. Fams, di Green Journey kita bisa milih nih, mau melintasi dengan rute dan trek sejauh apa, karena kepuasan pengunjung emang paling diutamakan. Oh iya, kalau kamu benar-benar berjiwa petualang, di kawasan ini kita juga bisa camping dengan tenda. Bayangin deh, gimana asiknya bangun pagi buka tenda, pemandangannya langsung sawah hijau menghampar. Keren pastinya, fams. Waktu terbaik untuk berkunjung di sini emang di pagi hari, fams. Dari lokasi tenda, kita bisa lanjut trekking berjalan kaki sekitar 10-15 menitan aja. Tenang, buat para pemula, jalurnya cukup bersahabat kok. Dengan pemandangan indah sepanjang jalur, udah pasti jadi makin semangat, fams. Waduh, roman-romannya ini kuda susah diatur, fams. Wah, gawat nih kalau sampai ngamuk. Wait, tenang, ini wajar kok. Berlari-lari penuh semangat jadi wujud ekspresi kuda saat baru datang di tempat tinggal baru. Jangankan kuda, kita aja pasti butuh adaptasi kan, fams? Di sini, fams, kuda-kuda eksklusif dirawat dengan sepenuh hati. Ada sekitar 15 ekor kuda Eropa yang gagah perkasa. Dengan harga per ekornya bisa sampai ratusan juta. Kira-kira setara deh dengan 2 unit mobil keluarga sejuta umat. Alamak, mahalnya. Oh iya, kuda udah lama jadi sahabat manusia. Selama ribuan tahun lamanya, tenaga kuda banyak kebantu manusia dalam bidang transportasi, ekspedisi, militer, maupun olahraga. Punya penglihatan yang tajam, kuda juga mampu berlari dengan sangat cepat. Beberapa jenis kuda bahkan bisa berlari antara 80 sampai 160 km per jam. Wih! Tapi kalau di sini, berkudanya nggak usah ngebut-ngebut. Harus pakai pengaman dan didampingi sama yang ahli. Malum deh, kan lagi liburan. Buat senang-senang aja ya, fams. Nah, kalau mau berkuda atau menikmati sejuknya hawa pegunungan, silakan deh datang ke sini. Nama lokasinya di Highland Park Resort di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di tempat ini, kalian bisa merasakan langsung suasana alam yang tenang. Tapi kalau mau seru-seruan bareng bestie dan keluarga, bisa juga kok fams. Ada fasilitas outbound yang seru banget. Ada juga kolam renang yang luas ala water park yang bisa bikin senang anak-anak. Komplit lah. Oh iya, walau berjarak hanya 70 km dari pusat kota Jakarta, tempat ini cukup jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Yang paling keren sih, tanpa jauh-jauh terbang ke Amerika, kita juga bisa merasakan serunya menginap ala suku Indian. Fams, Indian adalah sebutan penduduk asli benua Amerika. Hidup berburu di alam liar, suku ini biasa membuat tenda yang terbuat dari kulit hewan. Kebetulan nih, di sini ada 27 bangunan tenda jenis Apache yang bentuknya lancip mengerucut. Wait, tenang. Kalau bentuknya mirip tenda, tapi bangunannya kokoh dengan privasi yang terjaga. Suasana di dalam tenda juga layaknya hotel berbintang. Emang sih nggak luas-luas banget, tapi di sini bisa menampung sekitar 4-5 orang. Fasilitas kamar mandinya juga bersih dan cukup mewah. Bakalan betah deh kalau menginap di tempat ini. Dari suasana suku Indian Amerika, kita nyebrang nih jauh ke tengah-tengah Asia. Kalau tadi mengadopsi tenda suku Apache, yang satu ini mengadopsi tenda ala bangsa Mongol. Dikenal sebagai pengembara dan penakluk yang ulung, nenek moyang bangsa Mongol tinggal nomaden dengan membentuk tenda-tenda yang kokoh. Mirip-mirip gitu deh kayak di tempat ini. Bentuk tenda ala Mongol adalah bulat setengah tabung, dengan desain interior yang lebih luas. Soal kenyamanan, gak usah diragukan fams. Suasana panas terik di siang bolong bakal terasa adem kalau udah masuk ke dalam sini. Berada di kaki Gunung Salak, kawasan seluas 12 hektar ini menjadi destinasi favorit wisatawan, khususnya yang datang dari ibu kota. Kalau udah nginep di sini, gak usah kemana-mana lagi fams, karena di sini aktivitasnya komplit. Dari mulai untuk kaum rebahan sampai yang gemar berinteraksi dengan alam. Bisa ngasih makan rusa sampai kenyang tuh, seru kan? Wets, jangan cuma rusanya aja yang diumpanin. Pondasi badan kalian juga kudu diperhatikan, fams. Untungnya di sini juga banyak makanan lezat yang bisa disantap. Mulai dari kuliner khas Nusantara sampai ke barat-baratan, semua tersaji penuh kenikmatan. Suasana alam pegunungan, aktivitas seru, kamar yang nyaman, sampai makanan yang menggiurkan, jadi paket lengkap kalau datang ke sini. Buat yang pengen liburan di sekitar Bogor, ada nih tempat wisata yang lengkap dengan tempat nginepnya. Berada di puncak 2 Desa Wargajaya, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bogor, kalian dan keluarga bisa membangun kualitas waktu bareng, fams. Oh iya, fams, di lokasi ini juga nawarin spot waterboom loh. Ada juga kolam renang yang bisa dipilih, yaitu kolam renang utama dan kolam renang mini. Air di kolam renang di sini langsung dari mata air pegunungan, jadi nggak ada tuh kaporit-kaporitan. Untuk bisa mencapai lokasi, cuma butuh waktu sekitar 2 jam aja dari Jakarta. Gak pakai lama, cus, langsung aja cek ke kamarnya. Di sini ada 3 jenis room yang bisa dipilih, mulai dari tema villa, kamar, dan tenda. Interior penginapannya juga super unyu, fams. Mengusung tema bambu yang bikin ruang tidur jadi makin adem. Kalau nggak mau nginep, tetap bisa kok menikmati fasilitas di sini. Setidaknya ada 6 spot rekreasi yang bisa dinikmati. Ini salah satunya. Kebayang dong gimana serunya naik ayunan dengan ketinggian mencapai 20 meter di atas permukaan laut. Tapi buat yang berani aja ya, fams, tinggal duduk di atas ayunan, sementara petugas akan mendorong ayunan setinggi mungkin. Tenang, fams, masalah keamanan udah standar SOP kok. Buat nyobain ayunan ekstrim ini, pengunjung cuma dikenakan biaya tambahan Rp20.000 aja dengan 5 kali swing. Selain ayunan, ada juga sepeda gantung, wahana bebek air, dan lainnya. Di sini juga terdapat sejumlah beanbag yang bisa dipilih untuk relaksasi. Kemudian ada taman bunga, jembatan ala Jepang, dan masih banyak lagi.
Buat yang pengen ke Bali tapi kondisi keuangan lagi nanggung, nah, Pura Kayangan ini bisa dipilih buat jadi Bali ala-ala. Main kan? Bisa buat cekrek-cekrek halu. Setelah puas seru-seruan, silakan menuju bagian resto. Mau sekalian buka puasa di sini juga bisa, fams. Ada sejumlah olahan tradisional yang bisa dicoba. Ada nasi kuning, nasi liwet, dan berbagai lauk serta cemilan. Wah, ini sih bener-bener paket lengkap ya, fams. Bungkus lah buat liburan keluarga. Fams, biasanya kalau misalnya perempuan mendengar kata buaya, waduh, langsung kesel, langsung ilfil, ya kan? Nah, tapi kalau adik-adik saya ini yang ada di Kota Batu, Jawa Timur ini, mereka malah cinta sama buaya. Hah? Kok bisa ya? Mereka suka gitu loh. Wah, ini saya penasaran nih. Kok bisa ya? Nah, kebetulan nih, memang pas jamnya lagi feeding nih, fams, alias ngasih makan buaya. Tapi kita juga bisa ikutan ngasih makan kok. Dengan retribusi umpan Rp20.000 per potong, Sheila dan Arin juga nggak mau ketinggalan ngasih makan buaya. Dengan gaya alam memancing, umpannya berupa potongan daging ayam yang memang jadi makanan rutin buaya-buaya di sini. Tapi jangan harap kayak mancing beneran deh ya. Udah pasti putus benangnya kalau udah disamber buaya. Fams, lokasi Kak Sheila sama Arin ini tepatnya berada di Predator Fun Park di Kota Batu, Jawa Timur. Wahana berikutnya yang juga jadi favorit pengunjung adalah buaya show, fams. Wah, kalau ini buayanya lebih gede-gede lagi, fams. Oh, lihat aja sendiri ya. Yang jadi bintang panggungnya adalah buaya muara yang udah berusia 32 tahun. Pantesan aja segede gini. Panjang tubuh buaya muara bisa mencapai lebih dari 6 meter, termasuk ekornya, fams. Bahkan beratnya bisa mencapai 1000 kg lebih. Wits, kalau pawangnya yang ngasih makan buaya, itu sih nggak aneh, fams. Tapi kalau pengunjung yang ngasih makan ke kandang, coba kayak apa nih? Wah, Arin punya nyali juga rupanya. Ayo, 1, 2, kemudian kok. Tapi biar gimana pun, gak mungkin kalau nggak didampingin pawangnya, fams. Karena buaya tetaplah hewan pemangsa yang gigitannya bisa 4 kali lebih kuat dari gigitan singa jantan. Bahkan lebih kuat dari gigitan ikan hiu putih. Jadi kalau berurusan dengan hewan yang satu ini, wah, wajib waspada dan wajib didampingi sama ahlinya. Oh iya, fams, selain buaya, di sini juga ada salah satu ikan pemangsa, yaitu ikan arapaima. Jenis Arapaima gigas adalah jenis ikan tawar terbesar di dunia. Ikan asal Amerika Selatan ini dapat tumbuh mencapai 3 meter dengan berat maksimal 200 kg. Di wahana Arapaima, pengunjung juga bisa ngasih makan dengan gaya memancing, fams. Umpannya adalah ikan lele dengan biaya Rp20.000 per umpan. Oh iya, fams, lokasi ini buka setiap hari dari jam 8:30 sampai jam 4:30 sore. Biarpun kasus COVID makin menurun, tapi yang namanya protokol kesehatan tetap dijaga, fams. Bisa banget nih diagendakan buat liburan akhir pekan atau buat liburan lebaran nanti. Di sini gak cuma ada koleksi hewan pemangsa aja, fams. Selain wahana permainan untuk keluarga, ada juga nih berbagai koleksi hewan mamalia. Misalnya hewan-hewan ini nih. Hewan asal Amerika Selatan ini dikenal dengan nama nutria. Tapi ada juga nih yang bilang koipu. Nutria ini memang biasa bergerombol, fams. Mereka merupakan hewan pengerat herbivora yang biasa hidup di perairan air tawar. Makanya mereka dikenal jago berenang. Bahkan bisa menyelam hingga 5 menit lamanya. Nah, ngomongin soal reptil, ada lagi nih satu jenis reptil yang mukanya kadang imut, kadang nyermin. Nah, tapi dia udah jadi favorit peliharaan. Yes, ini dia, iguana. Iguana ini termasuk hewan yang gampang beradaptasi ya, fams. Si kadal pohon ini juga termasuk hewan pemakan tumbuhan, tapi mereka juga butuh protein hewan. Makanya kadang mereka juga makan serangga-serangga kecil. Oh iya, fams, kalau kalian sukses memelihara iguana, tubuhnya akan terus memanjang mencapai 2 meter. Biar kenalannya lebih puas, kita sekalian aja yuk masuk ke kandangnya. Halo bro, lagi ngapain bro? Lagi kasih makan iguana, Om. Oh, boleh masuk gak? Jadi masuk aja.
banyak juga ya. Ada berapa semuanya bro? Untuk total indukan ya, kurang lebih 400-an ekor. Perawatannya gimana? Susah nggak bro? Untuk perawatan sih simpel ya sebenarnya. Terutama kalau udah ukuran segini dia udah nggak manja lagi. Biasa kalau baby itu dia memang lebih rentan. Kalau untuk jenis baby, dia yang penting sih ada asupan cairannya cukup, terus sama jemurnya juga cukup sih, udah itu aja. Makanannya cuma sayur sama buah. Sehat dong ya dia makan sayur doang ya. Sehat banget. Oh iya fams, meski terlihat nggak berbahaya, kita tetap kudu hati-hati. Bye-bye kena sabet kuku dan ekornya, karena keduanya emang jadi alat pertahanan diri hewan melata ini. Saat masih kecil, buat tahu iguana yang dipelihara cewek atau cowok memang rada susah fams. Tapi kalau udah gedean dikit, wah ini gampang ngebedainnya. Ini kan jantan nih, dia mukanya kan lebih sangar kalau jantan. Oh kalau jantan lebih sangar ya? Dia lebih maco. Ada itunya gelambirnya ya bawahnya ya? Ada developnya dia lebih lebar. Sama di pipinya itu jaulannya itu juga lebih bulat kan. Nah ini betina nih. Ini betina nih. Dia mukanya tuh lebih feminim lah mukanya. Selain iguana, Mas Niko juga punya chameleon. Ini serupa tapi tak sama ya fams. Buat ngebedain antara iguana, bunglon, dan chameleon, lihat nih dari ukuran tubuhnya aja fams. Ukuran tubuh iguana dan chameleon ini lebih besar dibanding bunglon, yang hanya mencapai 5 cm aja. Lidah bunglon dan iguana tidak bisa menjulur panjang, sementara chameleon ini bisa, karena fungsinya untuk menangkap mangsa. Dan yang paling kelihatan sih durinya. Ketiganya emang punya duri, tapi posisinya beda-beda. Pada bunglon, duri hanya terdapat pada area belakang kepala sampai leher. Sementara chameleon dan iguana ini memiliki duri sepanjang tubuh. Soal chameleon, dia ini termasuk hewan arboreal fams. Maksudnya, banyak menghabiskan waktu di pohon. Kakinya yang bercabang membuatnya bergerak dengan mudah dari ranting ke ranting. Si chameleon ini, dia hanya turun saat mencari mangsa dan bertelur. Chameleon juga memiliki mata yang bisa berputar dan menonjol. Ekornya sering terlihat menggulung. Meskipun gerakannya lambat dan tenang, chameleon ini mampu menangkap mangsanya sangat cepat menggunakan lidahnya. Chameleon betina mampu menghasilkan 10 sampai dengan 30 butir telur dan akan mati setelah beberapa kali bertelur. Duh, kasihan ya. So, jadi gimana? Kira-kira mau pelihara iguana atau chameleon? Kalau saran saya sih fams, yang penting pelihara hubungan baik sama yang paham. Kayak Mas Niko tuh. Biar kalau ada apa-apa, jadi bisa konsultasi. Hehe. Fams, kalau ada kafe yang ada hewan yang macam anjing, kucing, kelinci, atau burung, itu sih udah banyak ya. Tapi kali ini, kita hangout di kafe yang banyak reptilnya. Ini macam-macam binatang melata ada di sini. Mulai dari ular, biawak, sampai gecko. Apa sekalian aja nih kita bukber di sini? Yeah. Memang sih, untuk bisa deket banget sampai ngelus dan pegang-pegang kayak gini, kita harus paham triknya fams. Makanya, mas-mas di kafe ini selalu berbagi info tentang hewan reptilnya. Sebelum dipegang, pasti dikasih tahu dulu nih, gimana biar tetap aman buat kita dan buat reptilnya juga. Karena udah jadi naluri ya fams, saat mereka terancam, semua makhluk hidup umumnya bereaksi agresif atau defensif. Biarpun interaksi dengan reptil terlihat ekstrim, tapi mereka yang memelihara reptil punya kepuasan tersendiri dalam merawatnya. Karena selain harus melawan rasa takut, si pemilik juga harus bisa bikin reptilnya nyaman dengan tangan manusia. Oh ya fams, ada sebuah survei yang menyatakan banyak pemilik hewan peliharaan di Jerman dan Australia yang jarang ngunjungin dokter untuk memeriksakan kesehatannya karena membelai hewan peliharaan. Nah, ini dinilai akan bikin tenang, dapat menurunkan tekanan darah, serta membantu tubuh melepaskan hormon relaksasi. Tapi yang perlu diingat nih fams, meskipun udah dipelihara dan dianggap jinak, pada dasarnya hewan liar tetap punya naluri sebagai hewan buas. Sekian dulu ya Rekam Indonesia untuk hari ini fams. Tetap semangat ya puasanya ya. Selalu jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, dan jaga perbuatan.
Akhirnya, saya Joreci undur diri, saksikan terus Seragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia. Ketemu lagi ya besok ya.